Perkenalkan, nama saya Salman. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai data-data yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama itu ada potensi kehilangan PDB pada sektor yang terdapat bahaya iklim meningkat dari 0,759% pada tahun 2022 menjadi 0,955% pada tahun 2023. Untuk selanjutnya, adanya transisi ke energi terbarukan yang saat ini baruannya baru mencapai 14,68% dari target 23% pada tahun 2030. Nah, untuk yang selanjutnya, ada upaya penurunan emisi gas rumah kaca baru mencapai 27,82% pada tahun 2023 dan target nasionalnya 31,89%. Nah, untuk yang terakhir ada laporan BMKG konfirmasi adanya anomali cuaca di berbagai titik yang menjadi perubahan secara ekstrim dengan peningkatan anomali suhu di angka 0,38 derajat Celcius pada 2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang WAT atau apa yang terjadi. Perubahan iklim di Indonesia mulai memberikan dampak pada berbagai sektor, seperti sektor ekonomi dan energi. Berdasarkan data SDGs Indonesia, pada tahun 2025, potensi kehilangan PDB atau produk domestik bruto akibat bahaya iklim meningkat dari 0,759% pada tahun 2022 menjadi hampir 0,995% pada tahun 2023. Selain itu, penggunaan energi terbarukan di Indonesia juga masih perlu untuk ditingkatkan. Saat ini, bauran energi terbarukan baru mencapai 14,68%, sedangkan target nasional tahun 2030 adalah 23%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan energi ramah lingkungan masih perlu dikembangkan di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan bagian WAT atau apa yang terjadi. Upaya penurunan emisi juga masih menghadapi tantangan. Publikasi SDGs Indonesia 2024 mencatat bahwa penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK pada tahun 2023 baru mencapai 27,82%, sementara target nasional tahun 2030 sebesar 31,89%. Data ini memperlihatkan bahwa Indonesia sudah melakukan upaya pengurangan emisi, tetapi pencapaiannya masih belum sesuai target yang telah ditetapkan. Dampak perubahan iklim juga terlihat dari kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Laporan BMKG mengonfirmasi bahwa anomali cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia menjadi indikasi nyata perubahan iklim dengan peningkatan anomali suhu udara tahunan mencapai 0,38 derajat Celcius pada tahun 2025. Kenaikan suhu ini menunjukkan bahwa perubahan iklim semakin nyata dirasakan melalui perubahan musim, suhu udara yang lebih panas, hingga meningkatnya risiko bencana alam. Oke, yang selanjutnya ada SOWAT. Nah, SOWAT ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Yang pertama ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini yang pertama itu penurunan produktivitas pertanian dan perikanan. Yang kedua, penurunan pertumbuhan ekonomi dan PDB. Nah, yang ketiga itu kerusakan infrastruktur akibat banjir dan cuaca ekstrim. Nah, yang keempat, berkurangnya investasi pada wilayah yang rentan pada perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada dampak SDGs, itu merambat ke SDGs 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Nah, artinya perubahan iklim di Indonesia masih menjadi sebuah tantangan karena risiko bencana masih tinggi, serta menimbulkan penurunan ekonomi dan penurunan produktivitas PDB. Seperti itu. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, contohnya yang pertama yaitu resiko penyakit menular seperti malaria bisa meningkat. Lalu yang kedua, polusi udara dan suhu yang semakin ekstrim juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, selain itu yang ketiga, yaitu perubahan iklim juga bisa memicu masalah gizi karena ketersediaan yang berkurang. Nah, yang terakhir dari sisi sosial, perubahan iklim meningkatkan resiko bencana yang bisa menyebabkan korban jiwa dan kerusakan di daerah. Nah, namun sayangnya, tidak semua daerah punya kesiapan dan perlindungan yang sama dalam menghadapi bencana. Akibatnya, kelompok masyarakat yang rentan jadi pihak yang paling terdampak. Halo semua, saya Gifford Fagan Arazi. Sini saya akan menerangkan bagian 3. Nah, setelah tadi kita lihat betapa seriusnya dampak yang sudah dan bakal terjadi, sekarang saatnya kita jawab satu pertanyaan yang paling penting. Terus ngapain sih? Nah, sebagai mahasiswa tentunya yang memiliki peran agent of change tidak harus mengeluh, tapi harus menjawab dengan solusi yang sangat amat nyata. Berdasarkan data yang sudah kita analisis, ada 5 solusi utama yang dapat kita jawab dengan realistis dan teman-teman bisa dieksekusi di Indonesia. Langsung kita bahas. Pertama, aktifkan penuh mekanisme penelitian karbon. Bahwa energi terbarukan masih kurang, masih baru juga masih kurang. Penelitian karbon lewat Perpres 2021 harus segera berjalan penuh. Kapal sendiri pemerintah juga swasta. Kedua adalah letakkan kapasitas adaptasi iklim masih 37%. Pemerintah bahas lagi bencana sementara ekologi kalau terus naik. Percepatan sanasi daerah dan perluas sekolah lapang iklim. Karena pemerintah dan yang ketiga adalah integrasikan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim menjadi tukar kebijakan. Anggaran 66,2 triliun dari buat karbon iklim sudah ada, yang kurang hanyalah koordinasi dan komitmen harus sendiri pemerintah dan juga swasta. Halo, aku Rayhan Madinatul Akbar yang akan melanjutkan penjelasan dari Gifaris Palch mengenai apa aja sih yang harus dilakukan dalam pembahasan kali ini. Jadi teman-teman, salah satu hal yang harus dilakukan adalah transformasi pendanaan hijau dan insentif ekonomi. Jadi langkah ini berfokus pada penyediaan bahan bakar finansial untuk akses iklim, mengingat anggaran negara itu sangat terbatas. Sementara potensi kerugian ekonomi akibat iklim terus naik. Jadi kita perlu mendorong skema kredit hijau yang lebih mudah bagi UMKM dan petani
Dan selain itu, pemerintah juga harus memberikan insentif pajak bagi industri yang berhasil menurunkan emisinya, seperti perusahaan yang mampu menekan penggunaan AC secara efisien. Dengan adanya dukungan dana dan asuransi bagi petani di wilayah yang rentan, kelompok masyarakat miskin tidak lagi harus menanggung kerugian yang besar sendirian. Langkah terakhir adalah meratakan kapasitas adaptasi melalui pendidikan. Kita harus mengintegrasikan kurikulum perubahan iklim di sekolah-sekolah dan mendigitalisasi data cuaca agar bisa diakses warga desa secara real time. Dari SDG 13 atau Climate Change, pada poin pertama yang kami angkat adalah bahwa transisi energi bersih dan juga pengendalian dari emisi itu masih cenderung lambat atau belum optimal. Di sisi lain, resiko dan juga dampak perubahan iklim itu terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data SDG pada tahun 2025 yang menyatakan bahwa bauran energi terbarukan baru sebesar 14% dari target 23% di tahun 2030. Selain itu, ada juga potensi penurunan intensitas GRK di tahun 2023 hanya sebesar 32%. Selain itu, dampak dari potensi kehilangan PDB pada sektor yang terdampak bahaya iklim semakin meningkat, yang awalnya 0,75% di tahun 2022 menjadi 0,99% di tahun 2023. Nah, berdasarkan data pada poin 1, transisi energi bersih dan pengendalian emisi di Indonesia masih menghadapi banyak sekali tantangan. Penurunan emisi belum berjalan secara optimal, sementara risiko dan dampak perubahan iklim itu terus meningkat setiap tahunnya. Nah, karena itu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Di antaranya, yang pertama, mengoptimalkan program transisi energi bersih melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan juga sektor energi. Yang kedua, memberikan edukasi literasi iklim dan energi terbarukan kepada masyarakat, terutama siswa dan juga warga yang masih tinggal di daerah yang rawan dampak perubahan iklim. Dan yang ketiga, mendorong pelatihan keterampilan hijau, seperti pengelolaan energi, konservasi lingkungan, dan juga inovasi teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, mempercepat penerapan kebijakan energi rendah karbon di wilayah yang masih bergantung pada energi fosil. Lalu selanjutnya, memanfaatkan data risiko iklim untuk menentukan wilayah prioritas intervensi dan distribusi bantuan. Dan yang terakhir, menyiapkan program adaptasi berbasis komunitas agar masyarakat lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim dan pergeseran ekonomi hijau. Pada poin 2, Indonesia rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan masih belum bisa beradaptasi. Faktanya pada tahun 2024, BNPB mencatat terdapat 1099 bencana banjir. Kementerian PPN mengakumulasi kerugian akibat perubahan iklim sebesar 115 triliun rupiah di tahun 2024 di 4 sektor pertanian, kelautan, air, dan kesehatan. Indikator SDGs 2025 menyampaikan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang mengalami bencana alam memiliki kerugian ekonomi 3 kali lebih besar daripada daerah yang lebih mapan. Lalu, langkah apa yang harus kita ambil? Yang bisa dilakukan untuk poin 2, yaitu yang pertama, program untuk desa tangguh bencana iklim berbasis data, yaitu pemerintah daerah bersama stakeholder lainnya mengintegrasikan data kerentanan iklim lokal dengan prioritas di desa-desa yang masuk ke kategori miskin dan rawan bencana. Outputnya bisa berupa pembangunan sistem peringatan dini, pemetaan jalur evakuasi, dan pelatihan kesiapsiagaan bagi warga. Itu relevan dengan SDGs 13 dan 8. Yang kedua, kita juga bisa membuat program edukasi dan literasi perubahan iklim serta penguatan infrastruktur yang adaptif. Terima kasih. Jadi sebelum presentasi aku mau makan dulu. Ini aku buat cilok, es cilok ala-ala kosan gitu loh.